Hello, good morning everyone. My name is Wahyu Purbosantoso and I'm the head of Studi Program of Management, Universitas Siber Asia. Now, I want to introduce about the learning management system and SIAKAT. Baik, pertama-tama saya akan mencoba untuk melakukan simulasi mengenai penggunaan sistem akademik Universitas Siber Asia dan learning management system UNSIA itu sendiri. Baik, pertama kita bisa melakukan login melalui homepage website academic.unsia.ac.id. Nah, kemudian bisa rekan-rekan semua masukkan username dan passwordnya. Kemudian login, masuk. Baik, ini tampilan dari homepage modul SIAKAT dan juga LMS. Pertama-tama kita masuk ke dalam fitur SIM akademik. Kita pilih daftar role sebagai dosen. Kita ingin melihat mata kuliah. Di sini bisa dipilih perkuliahan, kelas kuliah. Nah, ini adalah tampilan dari SIAKAT. Nah, kemudian ini adalah kelas-kelas yang saya ampu, artinya ini ada 7 mata kuliah, kemudian saya ingin mensimulasikan di dalam learning management system untuk mata kuliah ekonomi makro. Kalau kita lihat kelasnya adalah MJ205, saya sebagai pengampu. Kita coba masuk ke dalam learning management system perkuliahan. Ini saya coba menggunakan role dari Kaprodi. Ini kalau kita lihat, ini adalah tampilan homepage dari learning management system. Di sini ada fitur beranda sebagai homepage tampilan awal, kemudian ruang kelas, obrolan, perguruan tinggi. Nah, ini role saya sebagai ketua program studi di LMS. Kita lihat ini fitur-fiturnya. Pertama, kita bisa melihat dashboard, tampilan homepage awal. Nah, ini adalah aktivitas perkuliahan, pembelajaran. Baik, selanjutnya kita bisa melakukan masuk ke dalam menu ruang kelas. Nah, ini pertama-tama memang harus melakukan sinkron kelas. Prosesnya, kalau kita lihat, pilih periodenya. Ini periode di genap 2022-2023, kemudian bisa dilakukan penerapan. Baik, ini untuk kelas saya, ekonomi makro, MJ205. Di hari Sabtu. Baik, kita masuk ke dalam kelas ekonomi makro. Baik, berikut adalah tampilan dari ruang kelas ekonomi makro MJ205. Di sini, rekan-rekan semua bisa melihat, pertama, dari tampilan deskripsi atas, ini ada gambar yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kelas ekonomi makro, kemudian ekonomi makro diberikan deskripsi, penjelasan mengenai apa itu ekonomi makro. Kemudian kode kelas MJ205, dosen pengajar, ini nama dosen pengampu, kemudian jumlah anggota adalah jumlah mahasiswa, jumlah partisipan yang mengikuti perkuliahan di kelas MJ205 ini. Kemudian periode akademik, ini genap 2022-2023. Baik, pertama-tama kita masuk ke dalam fitur informasi kelas. Ini sama, intinya ini adalah tampilan di header atas, tampilan awal gitu ya, mengenai nama kelas, kode kelas, tipe kelas, dan deskripsi mata kuliah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fitur diskusi. Di dalam ruang fitur diskusi, ini terdapat beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Mulai dari materi, itu artinya bisa ditambahkan materi di dalam pembelajaran, di dalam mata kuliah makro ini, sesuai dengan kebutuhan tiap sesinya. Kemudian kalau kita lihat materi ini bisa disesuaikan selama 16 minggu perkuliahan. Dalam satu semester itu ada 16 sesi perkuliahan. Nah, ini dosen bisa melakukan penyesuaian learning materialnya. Bisa mulai dari modul, kemudian PPT, e-book, kemudian juga tak kalah penting di awal itu harus ada mengenai silabus atau rencana pembelajaran semester.
Kemudian di sini ada tugas. Tugas bisa berbentuk multiple choice ataupun uraian. Nah, ini bisa disesuaikan pada sesi-sesi perkuliahan. Nah, ini balik lagi, tugas ini sifatnya adalah asinkron, tidak dilakukan secara real time. Jadi melakukan pengerjaan tugas secara asinkron di dalam LMS. Kemudian ada live conference, atau kita mengenal di sini adalah menggunakan video conference, Zoom ataupun Google Meet. Kemudian di sini ada video interaktif. Ini artinya kita bisa melakukan penambahan mengenai sebuah masalah, kasus di dalam video pembelajaran yang kita sampaikan di dalam sesi-sesi perkuliahan. Kemudian ada kuis. Kuis juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di dalam 16 sesi perkuliahan itu bisa diadakan minimal kuis 4 kali gitu ya. Kemudian ada survei. Survei artinya ini terkait kepuasan pengguna, user ataupun student, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada info. Info ini bisa berisikan info mengenai akademik dari dosen gitu ya, yang kemudian disampaikan ke LMS ini. Info-info yang sifatnya mengenai pembelajaran, perkuliahan gitu ya. Kemudian ada acara. Acara ini menyesuaikan dengan event-event yang terjadi, seperti webinar kuliah umum. Nah, ini perlu ada jadwal tanggal yang pasti gitu ya. Kemudian kita bisa mengetahui kapan webinar atau kuliah umum diselenggarakan gitu ya. Kemudian di dalam fitur selanjutnya ada sesi pembelajaran. Di dalam sesi pembelajaran ini ada rencana pembelajaran semester, kemudian ini berisikan silabus ataupun mengenai topik-topik utama di dalam 16 sesi gitu ya. Kemudian ada pustaka. Pustaka ini mengenai juga daftar referensi. Kemudian ada virtual lab. Virtual lab disesuaikan dengan kebutuhan di tiap sesinya. Apakah mata kuliah tersebut memiliki praktikum? Kalau mata kuliah tersebut memiliki praktikum, maka di sini disediakan mengenai virtual lab untuk kelas praktikum tentunya. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam tugas. Di dalam tugas terstruktur, ini kita lihat tugas terstruktur terdiri dari satu tugas gitu ya dalam satu semester, dalam 16 sesi. Namun kalau kita lihat di sini, selain tugas terstruktur, ternyata terposting mengenai berkas tugas mengenai ujian tengah semester ekonomi makro dan ujian akhir semester ekonomi makro. Kemudian ada kuis. Kuis bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bisa berisikan dengan model multiple choices ataupun kuis yang sifatnya esai gitu ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelas. Kemudian ada video interaktif juga, ini adalah sebuah fitur layanan untuk kita bisa memberikan kasus tambahan terhadap video pembelajaran yang sudah kita sampaikan di tiap sesinya. Kemudian ada berkas. Berkas ini terdiri dari semua berkas-berkas baik berupa modul, PowerPoint, materi, kuis bahkan, kemudian ada image di situ, dan juga tambahan-tambahan infografis segala macam. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dosen. Kemudian ada fitur mengenai pengajar dan anggota. Ini artinya fitur ini memungkinkan kita untuk secara asinkronus, secara diskusi forum di dalam LMS itu kita membagi tugas ataupun assessment itu dalam bentuk kelompok. Nah, ini bisa ditentukan, kita set untuk kelompok-kelompoknya, kita bisa pilihkan secara otomatis gitu ya. Kemudian ada fitur kelompok, nah ini juga disesuaikan, bisa dibuat grouping atau buat kelompok sekarang. Kemudian mengenai laporan di dalam pembelajaran, ini kita lihat di sini ada sesi 1 hingga sesi 16. Di dalamnya juga termasuk ada sesi UTS dan sesi UAS. Nah, ini kalau kita lihat sesi per sesi itu berisikan beberapa indikator utama agar tercapai pembelajaran tersebut sesuai dengan silabus atau rencana pembelajaran semester yang sudah dirancang oleh dosen pengampu. Nah, ini kalau kita lihat tanda mata itu menandakan bahwa partisipan sudah
melihat materi yang disampaikan oleh dosen secara asinkron di dalam sesi pembelajaran. Kemudian ini ada tanda komentar, artinya student ataupun dosen itu bisa berdiskusi secara asinkron, kemudian saling menanggapi, berpendapat di dalam forum-forum diskusi. Ini memberikan komentar, pada prinsipnya seperti itu. Kemudian ada video yang bisa dibagikan, artinya student ataupun pengguna ini bisa melihat video pembelajaran yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu. Kemudian ada fitur unduh atau download. Artinya di sini partisipan bisa mendownload berkas dari dosen yang sudah di-share, baik berupa modul, materi, ataupun video juga bisa di-download gitu ya. Kemudian di sini ada fitur Student Engagement Score atau SIS. Di dalam SIS ini artinya adalah sebuah monitoring dan evaluasi mengenai kinerja kelas, kinerja dari pengguna, kinerja dari student untuk 16 sesi perkuliahan. Ini bisa kita lihat recordnya. Ini mulai dari ada indikator interaksi di dalam forum LMS, besarnya presentasinya kita sudah bisa lihat. Interaksi bobotnya adalah 30%, kemudian ada feedback, ini bobotnya adalah 30%, presensi 40%. Maka student ataupun pengguna dari LMS ini, kita bisa tahu rekapan akumulasi datanya. Tiap sesi, ini kan bersifat akumulatif ya. Jadi ini kita bisa tahu data student mengenai keaktifannya. Seperti itu ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai fitur layanan video conference di tiap sesinya. Ini saya coba berikan simulasi. Ini kita lihat sesi ke-1, ini ada fitur mengenai presensi, rencana, dan realisasi. Untuk presensi ini bisa dilakukan secara real time maupun tidak real time. Artinya ini bisa dilihat keaktifan mahasiswa di dalam forum maupun keaktifan mahasiswa saat mengikuti Zoom video conference. Ini bisa dilakukan secara real time untuk presensinya. Ini untuk kehadiran mahasiswa. Dan kita coba kembali. Ini kemudian ada fitur di dalam sesi 1 dan sesi selanjutnya mengenai rencana dan realisasi. Rencana dan realisasi ini adalah sebuah satuan acara tutorial pembelajaran, perkuliahan gitu ya. Rencana bisa diisikan di dalam silabus gitu ya, di topik-topik yang kita pilih. Ini di sesi 1 artinya topiknya adalah topik sesi 1 mengenai ruang lingkup. Ini kita ketik di sini simulasinya adalah ruang lingkup ekonomi makro. Kemudian untuk realisasi perkuliahan artinya di situ selama 1 pekan, karena learning design proses dimulai dari Rabu kemudian berakhir hingga hari Senin, ini artinya secara asinkron realisasi bisa diisi berdasarkan seluruh aktivitas pembelajaran. Mulai dari Vicon, interaksi tatap muka dengan mahasiswa secara real time melalui Zoom, kemudian ada membagikan bahan pembelajaran, mulai dari modul, PowerPoint, e-book, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilakukan realisasi, kemudian bisa kita pilih tombol simpan, kalau sudah ya. Kemudian kita bisa kembali ke sesi 1, ekonomi makro, ruang lingkup. Ini kita coba simulasikan mengenai video conference. Nah, ini kalau kita lihat bahan pembelajaran, di sini kita bisa tambahkan melalui tanda plus ini ya. Kita klik buat bahan. Nah, di sini ada pilihan selain video conference, di situ bisa ditambahkan bahan berupa materi, kuis, tugas, video interaktif, dan terakhir video conference yang coba akan kita simulasikan. Kita klik tambahkan, maka di sini muncul. Kita bisa pertama sesuaikan judul di dalam rencana pembelajaran semester ataupun silabus. Di topik pertama dalam RPS ataupun silabus, itu di dalam ekonomi makro bicara mengenai ruang lingkup. Ekonomi makro. Maka kita bisa tuliskan judulnya di tiap sesi perkuliahan. Kemudian di sini pilih media conference, itu bisa berupa Zoom ataupun Google Meet. Kemudian untuk link
video conference, baik berupa Zoom maupun Google Meet, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dosen. Apabila mau di-share ataupun melakukan VCon secara real time saat ini, maka bisa diklik sekarang. Kalau rekan-rekan semua ingin untuk VCon diadakan kemudian hari, gitu ya, ini bisa disesuaikan nanti. Nanti bisa dipilih tanggal dan waktunya. Dan ini juga bisa disesuaikan mengenai jamnya, mengenai video conference. Kemudian juga bisa ditambahkan mengenai catatan VCon ini kapan dilakukan, harinya, waktunya, tanggalnya, ini bisa disesuaikan oleh masing-masing dosen pengampu. Dan juga secara real time, ini kehadiran conference student ataupun mahasiswa peserta, ini bisa dilakukan aktivitas checklist kehadiran presensi, gitu ya. Seluruh mahasiswa partisipan. Oke. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai Zoom atau metode sinkronus pembelajaran di dalam LMS. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai live conference atau video conference melalui Zoom. Nah, ini kalau kita lihat, rekan-rekan bisa perhatikan di sini ada tombol video conference, bisa dilakukan proses klik gitu ya. Ini otomatis nanti link Zoom akan tergenerate. Baik, setelah kita sudah masuk ke dalam live conference, video conference, ini artinya dosen bisa melakukan proses pembelajaran secara real time, sinkron. Nah, ini bisa di-share materi PowerPoint-nya oleh Bapak Ibu dosen. Sehingga kalau kita lihat di sesi pertama ekonomi makro ini membahas mengenai ruang lingkup dan di dalamnya juga menjelaskan rencana pembelajaran semester. Baik. Selanjutnya, proses pembelajaran tadi melalui video conference secara real time, sinkronus, ini bisa dilanjutkan dengan metode assessment berbentuk dengan asinkron model gitu ya. Asinkron model ini tadi tentunya mulai dari penugasan kuis, UTS, UAS. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kalau kita balik ke dalam tugas, ini artinya di sini selain tugas terstruktur, ini ada ujian tengah semester ekonomi makro dan juga ada ujian akhir ekonomi makro gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat setelah Bapak Ibu dosen pengampu mengkoreksi ujian dan juga menginput nilai di dalam LMS, kemudian langkah selanjutnya adalah proses tarik nilai. Dari si akad ini kita bisa melihat fitur tarik nilai gitu ya dari nilai-nilai yang sudah di-input di dalam LMS. Baik, selanjutnya kita logout dulu. Kita bisa masuk kembali ke dalam si akad. Baik, ini adalah menu homepage dari Sistem Informasi Akademik Universitas Siber Asia. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu dosen melakukan input nilai di LMS, maka kita bisa menarik nilai secara otomatis melalui SIM akademik. Kita masuk role-nya sebagai dosen, maka setelah kita masuk ke dalam siakat, maka kita bisa klik menu perkuliahan, kemudian kelas kuliah. Nah, di sini kita bisa cari untuk mata kuliah ekonomi makro. Nah, maka ini adalah kelas ekonomi makro dengan nama kelas MJ205. Maka di sini kita bisa klik detail, aksi gitu ya. Kemudian kita bisa klik nilai perkuliahan. Kemudian di sini ada fitur tombol mengenai aksi, maka di sini bisa dilakukan proses tarik nilai. Nah, setelah melakukan proses tarik nilai, maka secara otomatis nilai-nilai dari LMS itu bisa terupdate ke dalam sistem informasi akademik Universitas Siber Asia. Ini kalau kita lihat di sini ini adalah nilai akumulatif mulai dari tugas, UTS, UAS, kehadiran. Di sini kita bisa lihat grade finalnya. Ini kalau kita lihat tugas dengan bobot 20%, UTS 20%, UAS 30%, dan kehadiran bobotnya adalah 30%. Maka ini secara eksplisit gitu ya, mahasiswa bisa melihat nilai-nilai akhirnya. Nih, mulai dari nilai final berbentuk angka maupun grade berbentuk huruf.
Di sini juga ada tanda mengenai kelulusan. Jadi minimal lulus adalah C. Kemudian tidak lulus dikatakan mahasiswa tersebut tidak tuntas, itu range-nya di antara nilai D dan E. Itu ya. Baik, sekian untuk tutorial demo mengenai Learning Management System Universitas Siber Asia dan Sistem Akademik Universitas Siber Asia. Terima kasih.